Hai sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Di meja gue sekarang udah ada HP 5G terbaru dari Oppo, Oppo Reno 5 5G. Smartphone ini menjadi salah satu HP 5G murah di Indonesia dengan harga cuma 6,9 jutaan aja. Alias di bawah 10 jutaan, kalian udah bisa punya HP 5G. Selangkah lebih maju daripada pengguna-pengguna HP yang masih di jaringan 4G LTE. Meskipun di Indonesia sendiri ya jaringan 5G masih belum komersial, masih belum ada, tapi harapannya secepatnya jaringan tersebut hadir di tanah air dan kalian nggak usah beli perangkat-perangkat baru lagi. Ketika kalian udah pakai Oppo Reno 5 5G, ya jaringan 5G udah langsung bisa kalian rasakan. Nah, smartphone ini baru aja datang tadi dan unit yang gua unboxing sekarang itu RAM-nya 8GB dengan storage 128GB, warnanya hitam berbintang alias Starry Black. Ya, gue berharapnya sih sebenarnya dikiriminnya Galactic Silver ya, yang warnanya tuh kece banget. Yang warnanya tuh silver, tapi ketika kena pantulan cahaya yang berbeda, warnanya lebih cantik. Tapi kita lihat aja Starry Black kayak gimana. Oke, kita unboxing aja. Dari boxnya sih ini elegan ya. Boxnya masih tebel, pastinya udah dapet charger berarti ya. Oke, ini box kecil, isinya seperti biasa Oppo mah. Buku panduan penggunaan, petunjuk penggunaan, terus kartu garansi, SIM ejector, dan softcase bening. Ya lumayan lah softcase-nya nih. Jadi nggak usah beli-beli lagi lah softcase, uangnya tabung aja. Terus ini Oppo Reno 5 5G, cuman kita simpen buat yang terakhir. Apalagi tuh kan dapat charger. Chargernya SuperVOOC pula. Tuh dengan output maksimal 65 watt. Jadi udah pasti ngebut abis ngecas pakai SuperVOOC. Ada kabel USB juga dan dapat headset. Baik banget ya Oppo ya. Nasinya lengkap, masih lengkap. Oke. Nah, ini nih sajian utamanya, Oppo Reno 5 5G. Di sini ada 6 selling point yang ditawarkan oleh HP ini, kayak mulai AI highlight video, dual view video, portrait beautification video. Ini video semua ya, 3 atas. Terus di sini ada 65 watt SuperVOOC 2.0, jadi ngecasnya 65 watt outputnya. Prosesornya Snapdragon 765G, prosesor dengan modem 5G terintegrasi, dan layar refresh rate 90Hz. Oke, kita buka. Starry Black-nya, coba sambil kita nyalain. Starry Black-nya punya kesan yang elegan sih. Kalau menurut gua, warna ini tuh nggak rame, nggak terlalu rame, nggak kayak Galactic Silver, tapi warnanya lebih ke elegan dan kalem. Terus kalau kena paparan cahaya, kayak ada warna ini ya, kayak warna ada ungu biru gitu. Tapi ya intinya ini warnanya keren sih, glossy, terus tampak mewah juga, tapi ini lebih ke elegan. Tapi untuk secara desainnya sih ini hampir sama dengan Oppo Reno 5 yang standar. Oke, gue akan atur-atur dulu sebentar. Jadi dan juga gue akan install beberapa aplikasi kayak game dan juga aplikasi benchmark untuk langsung menguji smartphone ini dan memperlihatkan hasilnya kepada kalian. Jadi tungguin terus. Nah, ini dia sob, Oppo Reno 5 5G. Kita bahas desainnya dulu. Jadi smartphone ini kalau menurut gue pribadi, desainnya hampir sama, kurang lebih sama dengan Oppo Reno 5 versi standar. Kita bahas desain layarnya dulu. Jadi layarnya jenisnya AMOLED dengan ukuran 6,4 inci dan punya rasio terhadap bodi hingga 91,7%. Jadi lumayan gede, lumayan bentangannya lumayan luas.
Resolusi layarnya Full HD Plus dan udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz. Jadi ya refresh rate kencang sekarang memang udah jadi tren, mulai dari 90 Hz, 120 Hz, sampai 144 Hz. Kita bisa ngatur kecepatan layar di pengaturan display pastinya. Nah, di sini ada pengaturan 60 Hz dan juga 90 Hz. Pastinya makin cepet refresh rate layar, makin smooth juga pengalaman kita pas pakai HP ini. Cuman di sini memang nggak ada kayak istilahnya kayak fitur di Samsung lah ya, kayak adaptive refresh rate yang bisa secara otomatis menurunkan atau menaikkan kecepatan layar. Ya untuk tujuannya pastinya buat hemat baterai, karena makin cepat refresh rate layar pastinya ke baterai juga makin terdampak lah istilahnya. Nah, untuk fitur layarnya ada OC Visual Effect. Kita sudah tahu lah fitur ini kayak gimana. Jadi ketika kita ngakses beberapa aplikasi yang didukung oleh OC Visual Effect, video-video yang ditampilkan di layar itu jauh lebih gonjreng warnanya. Cukup soal layar, tetap di sini ada punch hole juga. Jadi ya bezelnya juga cukup tipis, kiri kanan atas bawahnya. Ya sama sih pengalamannya dengan Oppo Reno 5. Kita beralih ke bagian belakangnya. Bentar, gua lap dulu. Nah, aduh masih ada, nggak apa-apa lah. Untuk bagian belakangnya ya kalau menurut gue warna hitam Starry Black ini lebih ke elegan dan juga lebih ke kalem sih warnanya. Cuman namanya warna hitam dikombinasikan dengan body yang glossy, ya penyakitnya kayak gini pasti. Sidik jarinya mudah banget nempel. Cuman memang nggak terlalu kelihatan banget sih sidik jarinya kalau di kamera ya. Cuman kalau kalian lihat langsung sidik jarinya nempelnya kelihatan banget sih emang. Ya sama halnya dengan bagian depan. Untuk bagian belakang memang sama dengan Oppo Reno 5 versi standar. Jadi ya kurang lebih nggak ada perbedaannya. Di bagian sini ada jack audio, wow tetap ada jack audio. Terus ada USB Type-C, ada speaker, mikrofon juga. Di sini ada slot SIM, terus volume, dan juga tombol power. Kita lihat slot SIM-nya. Nah, kita lihat slot SIM-nya udah support sampai wow. Udah gue masukin kartu sih. Jadi ya support SIM 1, SIM 2 tanpa micro SD kayaknya. Apa hybrid ya? Oh, pokoknya nggak dual SIM plus micro SD. Jadi cuman ada SIM 1 dan SIM 2. Itu aja soal desain dari Oppo Reno 5 5G. Sekarang kita beralih ke bagian spesifikasinya. Gue udah install beberapa aplikasi kayak AIDA buat ngelihat spesifikasi utama dari smartphone ini. Kelihatan di sini Oppo Reno 5 5G itu punya RAM 8GB dengan storage-nya 128GB. Terus juga prosesornya sendiri, wah iklan. Oke. Nah, prosesornya sendiri udah pakai Snapdragon 765G dengan modem 5G pastinya. Cuman untuk sementara modem fitur 5G-nya sendiri dinonaktifkan dulu, kata Oppo. Tapi masih kata Oppo juga, kalau kalian menggunakan HP ini ke luar negeri yang udah ada jaringan 5G, otomatis fitur 5G-nya bakal aktif. Jadi ya, seperti yang gue bilang di awal, selangkah maju, selangkah lebih maju. Nah, itu maksud gue. Terus di sini udah pakai GPU-nya Adreno 620, resolusi layarnya 1080p atau Full HD+. Ini bagian kameranya, nanti kita akan bahas ke bagian kamera. Terus sistem operasinya udah Android 11, jadi ini udah pakai sistem operasi yang terbaru, ColorOS terbaru juga. Dan ColorOS terbaru ini, ColorOS 11 ini punya fitur yang banyak banget, fitur terbarunya. Contohnya kayak keamanan, privasi jauh lebih aman, jauh lebih safe. Gue aja ngatur-ngatur beberapa aplikasi dan game di smartphone ini tuh sebenarnya cukup ribet karena ngatur permission dan lain-lain. Cuman kalau kata dosen gue dulu pas kuliah, kalau mau aman, ya nyaman dikorbankan. Tapi kalau mau pengen nyaman,
tapi ya aman yang dikorbankan atau keamanan yang dikorbankan. Jadi ya kalau mau aman ya seperti ini, kurang nyaman memang, tapi kita lebih aman. Itu istilahnya. Nah, itu untuk spesifikasinya, dan gue udah nguji smartphone ini pakai aplikasi Antutu Benchmark. Nah, skor Antutu Benchmark dari Oppo Reno 5 5G itu 329 ribuan. Kenceng banget ya untuk sebuah smartphone kelas menengah. Ini lumayan kenceng loh, 329 ribuan. Dan ini skor yang gak jelek-jelek amat. Ini malah kebilang bagus untuk sebuah smartphone 5G. Murah harganya dan gak lebih dari 7 jutaan harganya, 6,9 jutaan aja. Dan ini performanya menurut gue cukup baik. Jadi Oppo Reno 5 5G udah dijamin gak bakal lemot lah buat beraktivitas digital, main game, multitasking, dan lainnya. Sekarang kita bahas ke bagian kamera. Kamera masih menjadi fitur utama, salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh Oppo Reno 5 5G, termasuk Oppo Reno 5 standar juga. Ada 4 kamera di bagian belakang. Kamera utama pakai sensor 64 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera mono 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya 32 megapiksel. Dijamin selfie bakal puas nih pakai HP ini. Beberapa fitur canggih berbasis AI udah pastinya ada di smartphone ini. Misalnya kayak AI enhancement, terus juga ada AI enhancement tuh. Jadi bisa mengatur konfigurasi dari kamera, pewarnaan, dan lain-lain sesuai skenario foto ketika kita ngambil foto ataupun video. Untuk video sendiri juga ada AI enhancement di sini, terus juga ada Ultra Steady. Kamera utama dan kamera depan dari Oppo Reno 5 5G udah didukung sama Gyro Ace atau Electronic Image Stabilization. Udah pasti stabil kalau ngambil video, dan ada Ultra Steady Pro. Ini makin stabil nih, lihat tuh. Dan untuk perekaman videonya, kita bisa ngerekam video di Oppo Reno 5 5G dengan kualitas maksimal 4K di 30 fps ataupun 1080p di 60 fps. Sementara untuk kamera depannya, kita lihat kamera depannya, coba. Kamera depannya itu mendukung sampai 1080p 30 fps saja. Dan fitur-fitur canggih yang bisa kalian akses di sini ada di portrait mode, tuh ada di sini. Terus juga ada di filternya, kita bisa milih filter mulai dari portrait, AI portrait, film, terus juga di more juga banyak. Ada dual view video. Nah ini yang salah satu fitur yang dikedepankannya gitu ya. Jadi kita bisa ngerekam ala-ala vlogger gitu. Pakai fitur dual view video, terus ada fitur extra HD. Ini yang 108 megapiksel kalau nggak salah, kita coba lihat. Kita cobain aja. Ya, ini yang resolusinya ditingkatkan sampai 108 megapiksel. Terus juga ada fitur untuk video nih. Ada AI beautification, terus di sini ada filternya. Ada banyak filter di sini. Terus juga AI, terus ada night mode. Jangan lupakan night mode. Dan banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kalian coba, yang bisa kita coba pakai kamera dari Oppo Reno 5 5G. Jadi udah pasti kita bisa ngambil konten, bikin konten apapun pakai smartphone ini. Bahas desain udah, bahas spek udah, bahas kamera sedikit udah. Nah, pasti kalian banyak yang tanya kalau HP 5G dipakai main game, ngebut apa enggak? Sebenarnya sama aja sih kalau menurut gua ya, gimana spesifikasinya. Snapdragon 765G di smartphone ini memang udah powerful karena termasuk sebagai prosesor kelas menengah ke atas lah ibaratnya. Tadi aja kan skor Antutunya udah 300 ribuan lebih gitu ya. Nah, kalau untuk game online sebenarnya itu gimana jaringan, cepet apa enggaknya. Dan kebetulan karena di Indonesia
5G belum ada, jadi ya kita ngandelin Wi-Fi dan juga jaringan 4G LTE yang ngebut lah ibaratnya. Nah kebetulan internet di rumah gue sekarang udah mulai stabil karena belum hujan gitu ya. Kalau hujan mah udah deh lemot patah-patah langsung. Nah sekarang gue mau main game PUBG Mobile. Kayaknya gue nggak perlu bahas fitur gaming ya, karena game space di Oppo Reno 5 5G itu kurang lebih sama fiturnya. Jadi ada beberapa fitur kayak performance mode, kita bisa ngatur ke jadi competition mode tuh, jadi ngebut lah ibaratnya. Terus juga ada fitur lainnya kayak game focus mode, terus ada nampilin FPS juga dan lain-lain. Nah, kita nyoba main PUBG. Coba kalau PUBG grafisnya di sini bagusnya berapa nih? Di sini Ultra HD belum bisa, tapi HDR Ultra udah bisa. Dan kalau smooth bisa ekstrim. Ya. Kita coba smooth ekstrim dulu, dapat FPS yang tinggi gak? Dan gue juga udah ngeset layarnya ke 90 Hz. Oke, kita nyoba sambil ngerekam. Oke. Nah, buat para streamers game yang pengen memulai karirnya, juga di sini ada fitur namanya screen recording yang bisa kalian manfaatkan. Tuh, kita bisa ngatur record system sound, apakah ditambah dengan sistem dengan mikrofon juga atau enggak, terus kualitasnya mau kayak gimana, ada medium, terus low, sampai high. Kita coba di medium aja, biar nggak gede-gede banget. Kita coba di medium aja, biar nggak gede-gede banget memorinya. Terus frame rate-nya di sini dynamic, tapi maksimal 60 fps cuman ya. Dan kita bisa milih mau ngaktifin front camera atau kamera depan atau enggak. Oke. Kita mulai aja. Kita di sini main TDM aja seperti biasa, yang nggak terlalu lama gitu ya. Oke. Wah, gue belum ngatur ininya lagi, controlsnya. Gue tuh udah kebiasaan main CODM, jadi kalau controls tuh harus gede ininya buat nembaknya. Nah, aduh, masih kagok lagi posisinya. Ntar, ini kecilin aja deh. Sip, sip, enak. Ini smooth ekstrim ya. Ini kita nyobanya smooth ekstrim. Smooth ekstrim kita bisa dapat 60 fps. Smooth ekstrim 60 fps. Tuh. Mana nih? Anjir, kaget gua. Mana sih musuhnya? Aduh. Kamu tuh mainnya bokong mulu dah. Nih, kalau nggak percaya 60 fps, gue liatin. Tuh, 60 fps, 59, 60. Itu untuk smooth ekstrim ya. Ini kayaknya sih mainnya sama komputer sih ini. Tapi ini kan gue akun lama, kenapa mainnya sama komputer ya? Tapi ini bukan komputer juga sih, kayaknya ya. Tapi kok kayak apanya? Musuhnya tuh kayak ini, responnya tuh kayak telat gitu. Lucu sih. Ya entah itu komputer atau apa, gue nggak ngerti. Tapi yang penting gue menang, ngebunuh.
ngekill, dapat skor ngekill juga. Dan ya buat kebutuhan video kan ya masa kalah gitu ya. Terus menang lah. Nah, tuh kan jadi kayak kelihatan jago gitu, legendary gitu ya. Tapi mereka ngebunuh sih. Ini lawan komputer apa? Lawan biasa ya? Tapi ini cara lama. Ini cara lama. Biasanya setahu gua kalau lawan komputer itu caranya cara baru. Jadi sekalian kayak tutorial gitu. Tapi ini nggak ada tutorialnya kan tadi. Duh kan, habis. Aduh. Apa lemah ya lawannya? Nggak ngerti deh. Habis. Tapi sembunyi sih mereka. Kayaknya bener deh ini. Car deh ini. Kayaknya orang sih ini. Cuman nggak terlalu jago yang mainnya. Dibunuh aja dah. Ini kill. Nah, dah. Ya, yang penting menang lah ya. Nah, coba kita ubah grafisnya ke HDR Ultra. Kita dapatnya berapa FPS? Di sini kita dapat 40 FPS. Ya, 40 terus turun, tapi maksimalnya di 40 FPS. Ya, masih lumayan kenceng lah ya, masih lumayan bagus. Tapi ya, untuk refresh rate 90 Hz-nya kurang terasa sih kalau menurut gua. Tapi tetap, meskipun kurang terasa refresh rate 90 Hz-nya, tapi tetap ini smooth banget mainnya, nggak nge-lag, nggak patah-patah. Ini padahal grafisnya grafis rata kanan yang gua coba. Iya nih, kok lemah banget ya maksudnya. Ini ada apa sih musuhnya? PUBG kayaknya tahu gitu ya, gua ngambil video dan harus kelihatan menang gitu. Tapi ya nggak gini juga gitu lawannya. Oke, menang. Menang dengan sangat mudah, sob. Menang dengan sangat mudah. Tapi ya overall, gue cuman pengen ngeliatin, bukan ngeliatin skill main game gue, tapi gue cuman ngeliatin bagaimana sih rasanya main game di Oppo Reno 5 5G, dan juga bagaimana sih kualitas FPS-nya, smooth atau enggak. Tapi secara overall, smartphone ini enak banget buat dipakai main game. Nah, itu aja unboxing plus first impression gua seputar Oppo Reno 5 5G, HP 5G salah satu di Indonesia yang murah, yang bisa kalian dapetin di harga di bawah 10 jutaan. Gue Faisal, tetap semangat, tetap sehat, dan jaga jarak dulu. Nuhun sob.